syariat itu sejak lahir kita paham akidah keimanan dalam Allah dan Rasul, kita paham sifat dari Allah dan Rasul yang wajib kita paham hukum syarat perintah dan larangan baik yang berkaitan dengan
juga kesimpulan dari kita supaya mengangkat syirik hati, syirik yang tersembunyi dalam hati kita. Jadi dengan kita tahu tersembunyi maka syirik. Bagaimana bagi masyarakat dan menerangkan kepada anaknya, ya bunaya, la tusyrik billah, fa inna syirka dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau syirikkan dengan Allah. Karena mensyirikkan itu adalah kezaliman. Jadi untuk mengangkat syirik ini kita harus belajar hakikat makrifat dan tasawuf. Kalau untuk syirik jadi itu kita belajar syariat. Nah inilah tujuannya mengangkat para jemaah dia ini tarekat anda masuk tarekat agar kemauan hadir janda kepada Allah lalu mendapatkan hakikat Allah ada saya Allah bilang lainnya mendapatkan hakikat dengan tarekat ini bagaimana kita baca dalam kitab kama hadaitana di tarekat an-tusilana bidulan hakikat. Kita masuk tarekat ini supaya kita bisa mencapai puncak hakikat itu makrifat. Jadi kita banyak amal ibadah kalau masih syirik dan tidak digunakan. Dibuatlah pesantren ini pusat kajian tauhid. Jadi kemudian masyarakat mungkin tahu biasanya dalam film ini ada istilahnya bersedekah membantu ini untuk pembangunan dan pikiran belum siap. Jadi kita bantu sedekah. Haji Sulaiman datang. Haji Sulaiman melapor. Ada. Ada Haji Sulaiman. Mana ada? Beliau ini digelar asisten pribadi. Asisten pribadi. Masalahnya normal. Barat. Coba belum pada umum. Baik, pada jemaah, mari sama-sama kita pegang atau berkhidmat untuk kesiapan balai tercinta ini. Dari Pak Haji Sulaiman sudah ada disampaikan 2 juta. Ini ada jemaah dari Riau, ada jemaah dari Kepri, ada jemaah dari Sumatera Utara, ada jemaah dari Sumatera Barat, dan begitu juga seluruh jemaah Aceh dari berbagai penjuru. Nah, ini dari Pak Haji. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Boleh. Sebutkan.
sebutkan berapa. Mohon kepada Khalifah ataupun yang dapat membantu mengumpulkan bagi ibu-ibu ataupun madam. Ya, boleh disebutkan dulu, nanti dikirim lewat rekening pun bisa kepada rekening Abu Nefri. Ya, boleh Jumai 2 juta dari 1 juta dari Tengku Jumai, 1 juta dari Tengku Jumai, dari Wali Karimun 2 juta. Catat. Khatam 3 wilayah, Bang Ali, C Ali, ke C Ali Perla 1 juta. Catat. Tengku Jumai 1 juta, Wali Karimun 2 juta, 2 juta, ke C Ali Khatam 3 wilayah 1 juta. 1 juta dari Khalifah Aceh Jaya. Khalifah Aceh Jaya 1 juta. Dari Riau 500 dari Wali Indragiri Askariani. Dari Datuk Lampung 500. Alhamdulillah. Datuk Kes. Buya Kes. Buya Lampung 500 Kes. Tengku Jumai Kes. Jamaah Benar Meriah 1 juta cash. Ya, Pak Husni 1 juta. Kalau catat Pak Husni 1 juta. Ini Jamaah Benar Meriah 1 juta cash. Ya, kencang kali ya. Nah, coba. Siapa? Indragiri cash. Nah, dari Wali Indragiri cash 500. Namun Jumai minta tolong dicatat. Kemudian yang cash saja ambil. Ya, ibu-ibu bagaimana di belakang? Mohon kalau ada yang disampaikan kepada Om Din. Alhamdulillah dari Pak Wen Lintau 10 juta. Allahu Akbar. Emerutan dari Takengon cash 200. Emerutan dari Takengon Cash 200. cash 200. Muhammad Husin Takengon 500 cash. Emerutan berapa tadi? 200 cash ya. Jamaah Benar Meriah cash 1 juta. Jamaah Benar Meriah cash 1 juta. Alhamdulillah Pak Wen Lintau Sumatera Barat 10 juta. Wali Takengon alhamdulillah 5 juta. Hajah Mursida Singkir 1 juta 200. Hajah Mursida. Hajah Mursida Singkir 1 juta 500. 1 juta 200. Coba. Pak Mas. Alhamdulillah Pak Amas Ketua Posko Kota Padang Ainul Yakin Sumatera Barat 3 juta. 2 juta jamaah dari Takengon. Alhamdulillah 2 juta dari jamaah Takengon. Air terjun yang baru disediakan. Air terjun yang baru diresmikan Abu Naifi kemarin. Alhamdulillah. Jamaah Benar Meriah 600 cash. Jamaah Benar Meriah 600 600. cash. Ada lagi yang lain ya? Haji Winarto Wali Kepri 1 juta. Ketua Kepri Wali Kepri Haji Winarto 1 juta. Aceh Tamiang 500 cash. Benar Meriah 500 cash. Tengku Saipul dari Teming 500. Tengku Saipul dari Teming 500. Ibu Murni dari Benar Meriah 500 cash. Jamaah dari Takengon 500 cash. Jamaah dari Takengon 500 cash.
Jamaah dari Benar Meriah 200 cash. Itu Undip dari Binjai itu. Jamaah dari Benar Meriah lagi 200 cash. Jamaah dari Benar Meriah lagi 200 cash. Jamaah dari Binjai 2 juta. Alhamdulillah jamaah dari Binjai Bu Aja Nurmalis 2 juta cash. Jamaah dari Tarangon 500 cash. Jamaah dari Tarangon 200 cash. 500 cash. Jamaah Takengon lagi 200 cash. Jamaah dari Takengon lagi 200 cash. Ibu-ibu ini apa? 500 cash dari Ibu Sarifah Banda Aceh. Inya alhamdulillah, Inya 500 cash. Bu Nur Aini dari Batam 2 juta. Bu Sania dari Takengon 300 cash. Bu Sania dari Takengon 300 cash. Itu Adit, ada ibu-ibu lagi. Bu Tasma dari Takengon 200 cash. Ibu Tasima dari Takengon 200 cash. Ini Ongga. Alhamdulillah Ongga Zahar yang menghibahkan tanah semalam 500 cash. Oh, rekening Ongga Zahar 500, Ongga Kota Padang. Inya 500 cash. Inya 500 cash. Murniati dari Benar Meriah 1 juta cash. Jamaah dari Benar Meriah 650 cash. Jamaah dari Benar Meriah 650 cash. cash. Jamaah dari Benar Meriah 650 cash. Jamaah dari Tantangan 200 cash. Jamaah dari Tantangan 200 cash. Ada lagi yang lewat rekening, silakan ya. Dari mana? Dari Amdia Benar Meriah 1 juta. Dari Benar Meriah. Jusniati dari Takengon 500 cash. Jusniati dari Takengon 500 cash. Dari jamaah Takengon Wali Saidi 520 cash. Dari hamba Allah 300 cash. Dari hamba Allah 300 cash. Jamaah Binijaya 300 cash. Sumarni dari Takengon 500 cash. Sumarni dari Takengon 500 cash. Jamaah Indragiri 500. Ayah jamaah Indragiri Ketua Ratib Ari 500 transfer. Ya. Dari Benar Meriah 1 juta. Siapa Benar Meriahnya? Sama? Hah? Saiful Benar Meriah. Ya Pak. Dermawan 600 cash. Ya Pak. Dari Benar Meriah? Ken 600 ya? 500 cash ya. Ahmad Benar Meriah berapa? 500 cash transfer. Ahmad Benar Meriah 500 transfer ya. Julaika dari Kota Cane 500 cash. Julaika dari Kota Cane 500 cash. Siapa? Hamba Allah 500 400 cash.
Jamaah dari Singkil 500 cash. Jamaah dari Singkil 500 cash. Ada di belakang tadi. Aceh Tamiang 200 cash. Bunda Milda dari Batam 300 cash. Bunda Melda dari Batam Kepri 300 cash. Boleh. Ya. Dari Jamaah Indragiri Hulu Pak Pangat Jamaah dari Indragiri Boleh Ustadz Pangat 500 cash. 500 cash. Sabdam dari Batam 1 juta. Saddam Sabdam dari Batam 1 juta. Saddam dari Batam Kepri 1 juta. Ibu Dharma SNI dari Batam 1 juta. Ibu Dharma dari Batam Kepri 1 juta. Ya. Hamba Allah 300 cash. Ibu Alima Zilmi dari Bandar Meriah 1 juta cash. Hamba Allah 500 cash. Ya, oke. Ibu Halimah dari Nagan Raya 600 cash. Ibu Halimah dari Nagan Raya 600 cash. Hamba Allah 300 cash. Ya, silakan bapak-bapak. Ini lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Berapa? Roslami dari Lami 200 cash. Bunda Roslami Roslami. dari Lami 200 cash. Oh, dari Lami 200 cash ya. Bapak Sudir dari Kota Cane 500 cash. Bunda Indah dari Batam 1 juta. Bunda Indah dari Batam 1 juta. Dari Aceh Tamiang Ibu Sania 400 cash. Apa-apa 200 cash. Hamba Allah 200 cash. Siapa? Yusma Binjai 200 cash. Banda Aceh Hamba Allah 500 cash. Ibu Lina dari Kota Panjang 200 cash. Ibu Lina dari Kota Panjang 200 cash. Hamba Allah 300 cash. Ada lagi yang di belakang? Benar Meriah 200 cash. Pritya dari Samudra Pasai 500 cash. Fitria dari Samudra Pasai 500 cash. Ibu Sabina dari Benar Meriah 500 cash. Ada lagi? Hamba Allah 200 cash. Hamba Allah 200 cash. Alhamdulillah hamba Allah 500 cash. Ada lagi di sudut Om Din? Hamba Allah 200 cash. Tinggal waktu 2 menit lagi. 2 menit. Jamaah Aceh Tengah 300 cash. Ya, Bang Maimun 500. Bang Maimun dari Laksa ya, Aceh Timur. Bang Maimun dari Aceh Timur 500. Hamba Allah dari Takengon 1 juta cash. Hamba Allah dari Takengon 1 juta cash ya. Ya, hamba Allah yang lain silakan. Dedi dari Banda Aceh 1 juta. Dedi dari Banda Aceh 1 juta cash apa transfer? Transfer. Dedi. Tolong catat. Ibu Samina dari Batam. Nasmira 500 200 cash ya. Yusuf dari
Yusuf dari Benar Meriah 1 juta. Yusuf dari Benar Meriah 1 juta. Ya Bu? Nurania dari Batam 100. Siapa? Nurania Nurania dari Batam dari Batam 100 cash. Jamaah Indragiri 200 cash. Jemaah Indragiri El Moleh 200 cash. Warman dari Batam 500. Jamaah dari Benar Meriah 100 cash. Jemaah dari Benar Meriah 100 cash ya. Warman dari Batam 500 transfer. Warman dari Batam 500 transfer. Ya, Warman. Temiang 300 cash. Aceh Temiang 300 cash. 300 cash. Tengku Bantalidang 1 juta. Tengku Bantalidang Tengku Batalita 1 juta. 1 juta transfer. Ya. Rasuaya Batu 200 cash. Dari mana Bu? Rasuati Kampung Baru Dari Kampung Baru 200 cash. 200 cash. Ada lagi hamba-hamba Allah. Bu Lydia Pak Guru Alubili 500. Transfer. Ya. Pak Guru Alubili 500 transfer. Ya Bu? Lydia dari Batam 500. Nah, dari Widya Batam. Nah, Batam Kepri 500 cash. Hamba Allah dari Batam 100. Hamba Allah dari Batam 100 cash. Tinggal 1 menit lagi. Berapa? Dan 200 cash. Ya, ya Pak. Hah? Berapa? Alhamdulillah Tengku Ahmad dari Benar Meriah 1 juta transfer. Tengku Ahmad Benar Meriah. Gayo 2 100 cash. Hamba Allah 300 cash. Hamba Allah 300 cash. Panjang kali ini. Panjang kali. YouTube aja. Tinggal setengah menit. Tengku Iskandar Batam Kepri 500 cash. Jamaah Alubili 1 juta cash. Jamaah Alubili 1 juta cash. Jamaah supir? Singkil. Oh, Singkil. Jamaah Singkil 500 cash. 200. Alhamdulillah. Pak Hadi dari Langsa 1 juta transfer. Pak Hadi dari Langsa 1 juta transfer. Jamaah Permata 500 cash. Pak Azmi dari Tapak Tua 500. Pak Azmi 500 dari Tapak Tuan. Cek 500 Banda Aceh 500. Ada lagi sebelah kanan. Waktu tinggal hitungan detik. Belakang sebelah kiri kita. Hamba Allah 200 cash. Ya. Hamba Allah 1 juta cash. Siapa nama hamba Allahnya? Hamba Allah namanya. Oh iya, iya. Hamba Allah. Hamba Allah namanya. Silakan 1 juta cash dari hamba Allah bin Abdullah. 1 juta cash. Hamba Allah 100 cash. Hamba Allah 100 cash. Ada lagi Pak? Hamba Allah 100 cash. Dari? Oh Bu Epi Medan. Oh Bu Epi Pangkalan Susu. Iya ya, Bu Epi Pangkalan Susu Sumatera Utara 1 juta. Transfer apa cash? Transfer Bu Epi Pangkalan Susu Sumatera Utara. Bustanuddin dari Benar Meriah 500 transfer. Bustanuddin Bustanidin dari Benar Meriah. dari Benar Meriah 500 transfer. Ya, habis. Sudah habis Om Din? Ibu-ibu bagaimana, sudah habis?
Udah. Baik, nanti nomor rekening nanti mohon dikirim ke nomor rekening Agung Devi. Ini nanti langsung. Tolong dicatat BSI 1055 10 73 15. Diulang lagi 1055 10 73 15 atas nama Ahmad Daifi Wali. Nanti juga di-share ke grup. Mohon diulang. Ulang Rekening. rekening. Nanti kita transfer lagi. Ulang nomor. Ulang lagi, Bu. Nomor. 1055 10 73 15. Berapa Pak? Coba ulang lagi, Bu. Nah, Bu. 1055 1073 15 BSI atas nama Ahmad Daifi Wali. Galis dari Batam 500. Nah, ditambah lagi penutup mungkin Bunda Lis dari Batam 500. Oh iya, dari Keranjang ya. Dari Keranjang 2 juta 800 2.880 dari Keranjang ibu-ibu. Ya. Alhamdulillah, selanjutnya kita minta waktu kepada Buya Lampung, yaitu Buya Ruspi. Pada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya wali Allah syahid wali. Assalamualaikum ya arwahul muqaddasah. Ya nuqaba ya nujaba. Ya nuqaba ya nujaba. Ya autadul ardi autadul arba'ah. Ya imam ya qutbu ya fadl ya Allah. Aghizuni bil ghawsa wanzuruni bil nuzra warhamuni bil rahmah hasilu muradi al-maqsudi wa qumu ala qada'i hawaijin al-nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ta'ala fi dunya wal akhirah.
sama-sama kita muliakan, yang sangat saya hormati, saya cintai, murabi kita Abuya berserta Nyak dan Umi dan seluruh anggota keluarga. Semoga dipanjangkan Allah umur, disehatkan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan karamah Abuya melimpah kepada kita semua murid-muridnya. Yang saya hormati Ketua Umum MPDTI Pusat, dan yang saya hormati Bapak Ketua Umum atau Ketua MPDTI seluruh wilayah, baik yang di Aceh maupun yang di luar Aceh. Dan yang saya hormati Bapak para alim ulama, para asyadil, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama hadir di majelis suluk ini, dan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Abuya yang saya cintai serta Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya akan awali dengan memperkenalkan diri dulu, karena kemarin saya tidak sempat untuk perkenalan. Nama saya Muhammad Rusdi. Saya dilahirkan di Krui, pesisir barat. Banyak saudara saya yang ngaji di Darussalam. Ada Abdul Syukur dulu di sini, yang nikah sama orang sini dibawa ke sana. Sekarang beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Ada Ustadz Nizam, itu orang kampung saya, dan masih banyak lagi yang lain. Saya tamat SD tahun 71, kemudian ngaji dengan guru saya Syekh Haji Abdul Syukur di kampung selama 3 tahun. Disitulah mulai saya mengenal tarekat. Saya di baiat beliau, saya minta baiat dengan beliau mengenal tarekat Qadiriyah. 3 tahun saya di kampung. Saya diantarkan oleh beliau ke Jawa Padang Panjang. Jadi saya mondoknya di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Syekh Muhammad Jamil Jawa Padang Panjang. Di situ saya banyak bertemu dengan teman-teman. Ada Ustadz Taramis, itu kawan saya. Ada Ustadz Asmuji, juga kawan saya. Dari Sumatera Utara banyak, ada Siddiq, ada Ahmad Zain, dan banyak yang lain. Saya tidak ingat lagi nama-namanya. Di situ saya sebenarnya sejak dari kampung saya sudah mengetahui Syekh Mudawali. Cerita dari guru saya, karamah beliau banyak beliau ceritakan. Kami dulu masih belajar sampai di Jawa Padang Panjang. Bersekolah Mojo ini Rabi Jamil. Beliau, saya banyak tanya sama beliau, dan saya berkenalan dan tahu dengan Abuya Muwardi Wali dan juga Ahmad Wali almarhum. Saya di Padang Panjang ada sekitar 3 tahun, karena saya oleh Abuya Datuk Meninjun waktu itu langsung ditempatkan di kelas 6. Kawan-kawan saya ada yang kelas 3, ada yang kelas 2, tapi saya diminta langsung ke kelas 6 aja, kata beliau. Nah, kemudian selesai dari Jawa, saya meneruskan S1-nya di Yayan Imam Bonjol Padang. Selesai tahun 84. Tahun 85 saya pulang ke Lampung. Tahun 84 itu saya nikah dengan Umi, sekarang ada di sini, dan lahir anak di Padang, anak yang tua Muhammad Irfan, umur 1 bulan, bawa ke Lampung, pindah ke Lampung. Di Lampung
tanggal 1 Maret tahun 2024 kemarin. Jadi minta lagi untuk ngajar di UIN, saya bilang sudah cukup ya yang sudah, saya ingin fokus membina umat aja. Nah, karena saya bina Pondok Pesantren Arafah di Lampung yang saya sebut juga Tasawuf Center. Jadi di Arafah ada pendidikan anak-anak, ada pembelajaran fikih, tauhid, dan tasawuf di Tasawuf Center. Alhamdulillah kita sudah bentuk majelis zikir Arafah Tasawuf Center dan sudah berkembang sampai ke Medan. Nah, di Medan Pak Rasidin itu salah satu cabang dari Tasawuf Center Majelis Zikir Arafah Lampung. Kemudian saya dulu waktu masih di Jawa itu minta talqin zikir dengan Abu Yadatul Maninjun dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Itu beliau sebut tarekat Aulia. Kemudian ketika beliau sakit, ya tinggal di tempat saya ngekos waktu itu karena tempat saya yang paling dekat dengan rumah sakit. Ketika akan berangkat ke Jakarta kena rumah sakit memberikan rekomendasi untuk berobat di RSCM. Pagi-pagi itu saya diminta oleh keponakannya Pak Rusdi, katanya coba tanyakan ke Buya kalau waktunya sampai Buya pulang, kira-kira kita ini mau belajar tarekatnya kemana? Saya nggak berani nanya, kata beliau. Saya langsung tanya ke beliau, Buya minta maaf, saya bilang kami semua murid-murid mendoakan Buya mudah-mudahan cepat sembuh, bisa pulang kembali ke kampung di Jawa. Tapi Buya, saya bilang kalau takdir Allah sampai, kira-kira kalian murid-murid ini mau belajar tarekannya kemana? Lama beliau berhenti. Ya. Kemudian beliau ngomong gini aja, katanya, amalkan saja yang sudah Buya ajarkan, nanti akan ada yang membimbing kamu. Itu beliau sampaikan sekitar tahun 77 kalau nggak salah, 1977. Kemudian tahun 85 itu saya pulang ke Lampung, ketemulah dengan pengurus tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Saya diminta untuk hadir di tempat itu. Akhirnya saya pendek cerita, saya bergabung dengan tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya. Tahun 2005 saya diangkat oleh pengusaha Abah sebagai wakil talqin atau khalifah beliau untuk membina ikhwan TKN di daerah Lampung khususnya dan wilayah Sumatera pada umumnya. Itulah kisahnya. Sejak dari kampung, guru saya Syekh Haji bersyukur berpulang ke rahmatullah, tapi saya masih punya orang tua. Ayah saya masih hidup, kemudian kalau ibu saya sudah meninggal, saya ditinggal ibu umur 13 tahun. Ayah saya masih hidup dan guru saya masih hidup waktu itu. Guru saya di kampung saya bersyukur berpulang ke rahmatullah. Kemudian saya masih ada kebanggaan karena saya punya guru rohani Buya Datuk Maninjun di Sumatera Barat. Buya Datuk Maninjun berpulang ke rahmatullah, saya kehilangan orang tua rohani. Akhirnya karena Buya mengatakan tahun 77 itu nanti akan ada yang membimbing kamu, maka tahun 92 saya bertemu dengan pengusaha Pak merasa hidup kembali ayah saya, ayah rohani saya hidup kembali. Saya dibimbing beliau di Suryalaya, sampai beliau mengangkat saya sebagai wakil talqin. Tahun 2011 berpulanglah beliau ke rahmatullah. Saya kehilangan orang tua rohani lagi.
bosan, malas. Itu yang menjadi hambatan. Bimbang, bosan, malas, BBM. Kenapa terjadi kebosanan? Kenapa terjadi kebimbangan? Bimbang karena nggak paham. Untuk menghilangkan kebimbangan itu kita perlu mengkaji supaya kita paham. Kalau sudah paham, insya Allah tidak akan ada kebimbangan. Yang kedua, bosan. Kenapa terjadi kebosanan? Karena niatnya nggak ikhlas. Lain yang diharap, lain yang didapat, atau yang diharap tak kunjung datang. Maka kita perlu ikhlas untuk melaksanakan amal ini. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhomu yang kuharapkan, tidak lain-lain. Untuk memahami ilahi anta maksudi ini ada sebuah kisah, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini membuka inspirasi kita. Ada seorang raja yang sangat pemurah. Raja itu kaya raya, dia sangat pemurah. Pada suatu ketika dia umumkan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, mulai hari ini silahkan datang ke istana. Mintalah apa yang kalian maukan, apa yang kalian butuhkan. Semua permintaan rakyat akan saya kabulkan. Berduyun-duyunlah orang datang ke istana, berbagai macam permintaan. Ada yang minta duit, ada minta jabatan, ada yang minta rumah, macam-macam. Semua permintaan dikabulkan oleh sang raja. Udah kebagian semua, datanglah seorang nenek-nenek janda. Saya nggak tahu ada nggak nenek janda. Ada ya, tapi bukan ini. Nenek-nenek janda datang. Tuan Raja, ya, saya mau tanya, apa betul setiap permintaan rakyat akan dikabulkan? Benar, kata Raja. Kan saya sudah umumkan. Kamu lihat sendiri, semua yang minta saya kabulkan seluruh, udah kebagian semua. Silahkan kamu minta apa yang kamu maukan. Mau minta perhiasan, nanti saya kasih. Mau minta duit, nanti saya kasih. Minta rumah, saya kasih. Gini Tuan Raja, saya nggak butuh duit, saya nggak butuh rumah, saya ini janda Tuan Raja. Saya butuh suami. Karena itu saya minta Tuan Raja nikahi saya. Lain pula permintaan nenek. Karena sudah diumumkan semua permintaan dikabulkan, Raja nggak mau dia berkhianat. Karena nenek minta Raja supaya nikahinya, ya terpaksa Raja nikahi si nenek. Setelah nikah, apa yang menjadi milik Raja sekaligus menjadi milik si nenek. Raja punya istana yang megah milik si nenek. Si Raja punya perhiasan yang beralmari-almari menjadi milik si nenek. Apa yang milik Raja itulah milik nenek. Ini nenek yang cerdas, nenek lincah, si nenek. Maka jadi nenek itu yang lincah-lincah. Yang lain cuma dapat rumah, cuma dapat duit, cuma dapat jabatan, tapi si nenek rajanya yang diminta. Nah, ini nggak tanggung-tanggung. Nah, begitulah kiasannya. Maha suci Allah dari berpisah. Sedang membukakan pahala. Kalau yang minta pahala, nanti dikasih pahala. Yang minta surga, nanti dikasih surga. Tapi kalau Allahnya yang kita minta, semua kita dapatkan. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi.
oleh karenanya Bapak Ibu yang hormati, beruntung kita dipilih oleh Allah bertemu dengan guru mursyid kita, Abu Yahya yang kita cintai. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Bimbang. Yang kedua bosan. Yang ketiga malas. Ini penyakit juga, hambatan. Ya. Kenapa terjadi kemalasan? Pertama, karena belum terbiasa. Nah, maka kita dilatih supaya biasa. Duduk seperti tawadhu itu, kalau nggak biasa sakit Pak. Apalagi yang sudah merasa muda, nggak bisa lama-lama. Itu karena belum terbiasa. Maka kita harus biasakan. Yang kedua, karena menganggap zikir itu suatu kewajiban, maka filosofisnya kita rubah. Zikir itu bukan kewajiban. Sholat 5 waktu itu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Zikir itu kebutuhan, sholat itu kebutuhan. Nah, kalau kita sudah merasa itu suatu kebutuhan, maka kita akan ringan untuk melaksanakannya. Dan kita pun akan sisihkan waktu sesibuk apapun. Pasti kita sisihkan waktu untuk melaksanakan zikir. Kenapa? Itu kebutuhan. Ibarat makan itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Kita lapar, tinggalkan dulu kerjaan, makan dulu. Itu kebutuhan. Cuman bedanya kalau makan itu kebutuhan tubuh, kalau zikir kebutuhan ruh. Sama-sama kebutuhan. Cuman banyak zaman sekarang ini ibaratnya orang lapar tapi merasa tidak lapar. Kenapa? Karena sudah terlalu lapar. Orang butuh zikir tapi merasa seolah nggak butuh. Kenapa? Terlalu tebal dosanya. Yang menutupi cermin hatinya terlalu tebal. Oleh karena itu tugas kita adalah membersihkan cermin hati. Bagaimana cara membersihkan cermin hati? Tidak ada jalan lain kecuali zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Nah, zikir yang utama adalah kalimat la ilaha illallah. Itu yang dikembangkan oleh guru musik kita, yaitu Syekh Amran Bali Al-Fadidi. Nah, kita ikuti. Sebarkan di mana-mana zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jangan ragu-ragu. Bisa kan? Insyaallah. Orang kadang-kadang ragu-ragu. Kenapa? Karena nggak paham. Oleh karena itu, menguruhkan zikir dengan kalimat la ilaha illallah di mana saja. Nah, untuk menekan hati ini supaya bersih, lebih bersih, ikuti suluk dalam rangka kita membersihkan hati. Karena di hati kita ini ibarat kebun Bapak Ibu. Ya, kita tanam cengkeh, yang tumbuh bukan hanya cengkeh, alang-alang pun ikut tumbuh. Begitu juga di hati kita ini. Hati kita ini ibarat kebun. Tanaman aslinya tauhid. Kalimatnya la ilaha illallah. Cuman yang tumbuh di hati kan bukan tauhid aja. Iri, dengki, hasud, hubul mal, hubul jah. Itu tanaman liar semua itu. Babak habis tanaman liar itu. Caranya dengan zikir la ilaha illallah. Itu yang perlu kita camkan dan kita laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir ingin saya sampaikan bahwa kami bertiga, saya, Umi, dan Sultan itu alhamdulillah bisa mengikuti suluk ini sampai hari ini. Kepinginnya sampai selesai. Cuman beliau ini ketua MBG se-Provinsi Lampung. Jadi kesibukan beliau luar biasa. Untung beliau bisa kendalikan beliau HP di sini. Kemudian saya juga ditunggu jamaah di sana. Kesibukan sekarang penerimaan siswa baru, persiapan perpisahan siswa yang kelas 3, persiapan kurban, kemudian
kemudian ada persiapan musyahadah. Sebab pengajian di Lampung itu ada fikih, tauhid, tasawuf 1, tasawuf 2. Jadi 4 kelas. Masing-masing kelas itu 4 bulan. Selesai fikih 4 bulan baru naik ke tauhid. Selesai tauhid 4 bulan baru naik ke tasawuf 1. Selesai tasawuf 1 4 bulan baru ke tasawuf 2. Kenapa saya bagi tasawuf 1 2? Tasawuf 1 itu memahami posisi syahadat kerasulan. Sedangkan tasawuf 2 itu memahami posisi syahadat tauhid. Nah sekarang bulan ini sudah lebaran ini akan ada musyahadah. Jadi setiap selesai kajian itu saya sebut dengan musyahadah. Ada musyahadah fikih, musyahadah tauhid, musyahadah tasawuf. Nah sekarang masih sibuknya mempersiapkan itu. Oleh karena itu saya pertama berterima kasih banyak kepada Abuya yang telah menerima saya, Umi dan Pak Sultan untuk bergabung dalam tarekat Naqsyabandi Al-Khalidi ini. Minta keridhaan Abuya, insya Allah kami semua istiqamah dalam mengamalkan apa yang Abuya ajarkan. Kemudian insya Allah karena ini hari yang kelima, mungkin malam nanti mungkin kita akan bergerak untuk cabut ke Binjai. Karena menurut Pak Samuel itu di Binjai itu ada kajian malam Sabtu dan malam Minggu. Pagi Minggu kita baru terbang ke Jakarta jam 8.50 itu sudah naik pesawat. Nah insya Allah Jumat Minggu itu sudah jam 1.30 nyampe di Bandar Lampung. Doakan kami semua supaya sehat, selamat, bisa kembali lagi ke Lampung Haji untuk mengikuti suluk selanjutnya. Ini kerinduan sudah tertanam di hati. Nah, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, sehingga kita tidak bisa untuk meninggalkan tugas yang ada. Mengakhiri apa yang saya sampaikan, saya ingin sampaikan sebuah pantun. Pancukir pisau sirawe, batungkik batang minta buang, silodang ambil kaniru. Satitiak jadikan laut, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Siupik sireno alam, dibawa mandi kain ini. Semakin dikawin semakin dipakaru semakin nyanyi. Dari Medan ke Beras Kaki, janganlah berjalan kaki. Walaupun kita berpisah badan, tapi janganlah berpisah hati. Amin. Allahumma. Demikian saja Bapak Ibu, terima kasih kepada Abuya yang telah membimbing kami. Terima kasih kepadanya dan Umi. Selaku orang tua kan di situ. Jadi saya kenapa haji ini rasa kenal kampung ya. Ketemu orang tua, ketemu Buya, dan mudah-mudahan Buya panjangkan umur, sehat jasmani rohani, kita juga hanya Umi dan seluruh anggota keluarga dipanjangkan Allah umur, sehat jasmani rohani, dan mendapat keberkahan dari Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang cash terkumpul Pak tadi 20.250 yang cash. Yang belum cash yang akan transfer lebih kurang sekitar 30.
Alhamdulillah. Semoga apa yang Bapak Ibu infakkan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Ya, sembahyang duha.